masing-masing. Kate dan Kelly telah terlebih dahulu masuk ke kamar mereka, masing-masing membawa satu anjing dari dua anjing peliharaan mereka. Deborah mengatakan bahwa ia tertidur sekitar pukul 11.30 malam, namun dia mengingat bahwa Michael sempat menelponnya dan menanyakan siapa tetangga yang sudah menghubunginya. Deborah juga mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses perceraian. Deborah terbangun beberapa saat setelah tengah malam oleh alarm kebakaran yang terpasang di rumah. Awalnya dia mengira itu adalah alarm palsu, yang disebabkan oleh gerakan anjing-anjing mereka yang memicu alarm pencuri. Namun ketika Deborah mencoba mematikan alarm dari panel kontrol di kamar tidurnya, alarm itu terus berbunyi. Saat dia membuka kamar tidurnya, dia melihat asap di lorong. Deborah keluar rumah melalui dek yang terhubung ke kamar tidurnya di lantai pertama. Saat berdiri di dek ia mendengar putranya Timothy memanggilnya melalui interkom rumah dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Deborah menjawab agar Timothy tetap tinggal di dalam rumah, menunggu petugas menyelamatkannya. Kemudian Deborah mengetuk pintu tetangga meminta agar mereka menghubungi 911. Saat kembali ke rumah, Deborah melihat Kate sudah keluar melalui jendela kamarnya dan merayap hingga berada di atap garasi. Deborah memanggil Kate untuk melompat. Kate menurut dan melompat dengan selamat di tanah depan Deborah. Selama wawancara Deborah tidak tampak menangis, sikapnya banyak bicara bahkan ceria. Deborah berulang kali menyebut Timothy dan Kelly dalam bentuk lampau, padahal dia belum tahu kepastian meninggalnya Timothy dan Kelly. Dan keanehan yang lain adalah Deborah seringkali menyebut anak-anaknya berdasarkan usia daripada menyebut nama mereka. Keterangannya tentang waktu dari malam sebelumnya berbeda-beda dan dia tampak tidak yakin jam berapa ia melakukan hal-hal yang dia ceritakan. Pada pukul 5.30 pagi, seorang penyelidik tiba dari lokasi kebakaran dan memberitahu kepada keluarga yang masih berada di kantor polisi, bahwa Timothy dan Kelly ditemukan meninggal di dalam rumah. Deborah yang awalnya bereaksi dengan kesedihan, dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia mengumpat seluruh petugas dan menghina cara kerja dan metode kuno penyelidikan mereka, serta mengklaim bahwa petugas kebakaran tidak melakukan cukup usaha untuk menyelamatkan anak-anak itu. Deborah meminta kepada polisi, agar dia menjadi orang pertama yang memberitahu Michael bahwa anak-anak mereka telah meninggal. Namun polisi tidak memberikan izin. Karena rumahnya terbakar, Deborah tidak memiliki tempat tinggal. Meski dia memohon agar Michael mengizinkannya tinggal di apartemennya, namun Michael menolak dan memberinya sejumlah uang untuk menyewa kamar di hotel terdekat. Pengacara perceraian Deborah, Ellen Ryan mengatakan bahwa dia menemukan Deborah dalam keadaan tertekan di kamar hotelnya. Dia berulang kali menanyakan apakah benar anaknya sudah meninggal, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas mengenai kematian. Deborah tampak tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga Ellen membawanya ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan. Namun setelah keluar dari rumah sakit pun kondisinya tetap tidak stabil secara emosional, dia menderita insomnia dan tampak sekali tidak mampu mengurus kehidupannya sehari-hari. Sementara itu Michael juga diperiksa sehubungan dengan kebakaran tersebut. Michael mengatakan pada hari kebakaran terjadi, dia mengambil cuti dari rumah sakit selama seminggu dan hari itu adalah hari pertamanya cuti. Michael menghabiskan waktu sore bersama Margaret. Setelahnya dia menjemput Timothy dan Kelly untuk melihat pertandingan hoki Timothy. Setelah mengantar anak-anak pulang kepada Deborah, Michael segera meninggalkan rumah itu pada pukul 8.45 malam untuk makan malam bersama Margaret, lalu meninggalkan Margaret pada pukul 11.45 malam dan kembali ke apartemennya. Sepanjang malam itu serangkaian panggilan telepon dari Deborah meningkat menjadi pertengkaran. Michael yakin bahwa Deborah terus minum alkohol secara berlebihan saat mengawasi anak-anak. Michael juga memberitahu Deborah bahwa dia sudah tahu Deborah selama ini telah meracuninya dengan menggunakan biji jarak. Kemudian Michael mengatakan kepada Deborah bahwa dia mungkin akan memanggil dinas sosial untuk mengambil anak-anak jika Deborah tidak segera mengubah perilakunya. Setelah panggilan terakhir antara pasangan itu, Michael menonton televisi sendirian di apartemennya hingga sekitar pukul 12.30, ketika panggilan telepon dari tetangga rumah Deborah memberitahunya tentang kebakaran tersebut. Selama pemeriksaan pada Michael, jelas sekali terlihat matanya yang merah dan suaranya yang gemetar. Michael menceritakan bahwa Deborah terlihat sekali khawatir tentang uang dalam konteks perceraian mereka yang akan datang, dan kemungkinan ia telah membakar rumah untuk mendapatkan uang asuransi,
namun dia tidak pernah memberikan indikasi niat untuk menyakiti anak-anak mereka. Setelah wawancara dengan penyelidik, Michael segera mengajukan gugatan cerai terhadap Deborah Green dan hak asuh atas Keith yang sementara telah diasuh oleh orang tua Michael. Pengadilan kemudian memberikan hak asuh sementara Keith kepada orang tua Michael, karena ketidakstabilan Deborah dan kemarahan Keith pada ayahnya. Deborah diizinkan melakukan kunjungan dengan pengawasan, sementara kunjungan Michael tidak perlu diawasi. KT si anak yang selamat juga ikut diperiksa penyelidik pada tanggal 26 Oktober. Gadis itu menceritakan bahwa pada malam terjadinya kebakaran dia terbangun dan mendapati api sudah berkobar. Melihat asap sudah masuk ke kamarnya, ia segera membuka pintu dan memanggil kakaknya Timothy, lalu menutup pintu dan melakukan panggilan 911. Keith lalu keluar dari jendela kamar tidurnya, merangkak di atap hingga berakhir di atap garasi, dan mendapati ibunya sudah berada di luar rumah dan menyuruhnya melompat. Keith mengatakan bahwa ibunya menjadi sangat marah saat melihatnya merangkak di atap. Meskipun Deborah gagal menangkapnya, namun Keith tidak terluka. Keith mengatakan juga ketika Michael tiba, Michael menuduh Deborah, sementara Deborah menangis khawatir akan keselamatan anak-anaknya yang lain. Menurut Keith, Michael telah pindah dari rumah keluarga mereka dan menolak keinginan Deborah untuk berpisah secara damai. Keith mengatakan bahwa dia sangat mencintai dan menghormati ibunya, dan bahwa semua anak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Keith juga sangat marah pada ayahnya karena telah membuat ibunya bersedih dan menangis karena telah meninggalkannya. Setelah didesak oleh penyelidik, Keith mengaku bahwa memang pada malam itu ibunya minum sejumlah besar alkohol. Namun ia membantah melihat korek api di rumah, dan terkejut saat mengetahui Timothy tidak melarikan diri di jalur yang dia lalui, yaitu merangkak melalui jendela. Satuan Tugas Multi-Agensi Kansas Timur dipanggil untuk melakukan investigasi di rumah Prairie Village pada tanggal 24 Oktober. Mereka terdiri dari staf ahli, dan bantuan seekor anjing untuk mendeteksi aroma di dalam rumah. Mereka menyimpulkan bahwa ruang bawah tanah yang berisi tungku bukanlah titik asal api, meskipun dua kebakaran kecil terpisah yang tidak terkait dengan kebakaran utama telah terjadi di area itu. Pola tumpahan ditemukan di lantai dasar dan lantai 2, menunjukkan bahwa cairan yang mudah terbakar telah dituangkan di sana dan menutupi banyak ar di lantai dasar. Menghalangi tangga dari lantai 2 menuju lantai dasar dan menutupi sebagian besar lorong di lantai 2. Pola tumpahan berhenti di pintu kamar tidur utama rumah, tetapi telah meresap ke dalam karpet di lorong kamar tidur anak-anak. Para ahli juga tidak dapat menentukan bahan bakar apa yang dipakai, namun mereka dapat memperkirakan jumlah bahan bakar yang dipakai kurang lebih 11-38 liter yang tersebar di area dalam rumah. Akhirnya setelah penyelidikan tuntas, Deborah ditangkap pada tanggal 22 November tahun 1995 di Kansas City setelah ia mengantar putrinya untuk latihan balet. Meskipun pengacaranya meminta agar Deborah diizinkan menyerahkan diri secara sukarela, namun polisi dan jaksa merasa bahwa perilakunya yang tidak terduga bisa menimbulkan berbagai macam kemungkinan, sehingga polisi dan jaksa memilih menangkapnya tanpa pemberitahuan. Deborah didakwa dengan 2 pembunuhan tingkat pertama, 2 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan 1 tuduhan pembakaran yang diperparah. Dalam konferensi pers, jaksa wilayah Paul J. Morrison menyebutkan bahwa situasi domestik rumah tangga sebagai motif Deborah melakukan tindakan kejahatannya. Deborah yang awalnya ditahan di penjara Missouri kemudian diekstradisi ke pusat penahanan dewasa Johnson County di Kansas, dengan jaminan $3 juta. Jaminan ini adalah jaminan tertinggi yang pernah diminta di wilayah tersebut. Karena kejahatan Deborah melibatkan lebih dari 1 korban, jaksa memutuskan untuk meminta hukuman mati. Ketika dihadapkan pada kemungkinan hukuman mati, pengacara Deborah membawa Sean O'Brien, seorang perwakilan anti hukuman mati di Missouri. Kemudian hakim ketua memutuskan bahwa dia akan diadili sekali, untuk semua tuduhan terhadapnya, daripada diadili secara terpisah untuk masing-masing tuduhan. Selama masa persidangan berbagai manuver hukum terjadi. Salah satunya pengacara Deborah meminta agar sidang dilakukan secara tertutup tanpa kamera, namun permintaan tersebut ditolak, karena Deborah sudah melewati serangkaian pemeriksaan psikolog yang ditunjuk oleh pengadilan, dan dinyatakan layak untuk diadili dan ditolak pengurangan hukumannya. Tim pembela Deborah yang tidak puas melakukan penyelidikan mandiri, berharap untuk mematahkan kesaksian yang memberatkan Deborah. Namun tanpa disangka,
Mereka malah menemukan bukti yang menguatkan bahwa memang Deborah yang telah melakukan pembakaran rumahnya sendiri. Ellen Ryan mengatakan, saat Deborah dihadapkan pada bukti-bukti ini, Deborah mengatakan bahwa benar dia sudah menyalakan api dan membakar rumahnya sendiri, namun dia mengatakan tidak memiliki ingatan yang jelas seluruh kejadian malam itu. Lalu tentang peracunan pada Michael, Deborah tidak mengakui dan terus mengatakan bahwa Timothy yang melakukannya. Akhirnya demi menghindari hukuman mati, Deborah setuju melakukan pengajuan pembelaan Alford yang artinya tidak membantah atas seluruh tuduhan. Sebagai imbalan untuk menghindari hukuman mati, mengharuskan Deborah untuk menerima hukuman penjara minimal 40 tahun pada masing-masing tuduhan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Deborah Green secara resmi dijatuhi hukuman pada tanggal 30 Mei tahun 1996, setelah kesaksian oleh psikolog yang telah menilai kompetensinya. Akhirnya Deborah dijatuhi hukuman 2 kali 40 tahun penjara yang dijalankan secara bersamaan, dikurangi 191 hari yang telah dijalani selama masa penahanan sebelum hukuman dijatuhkan. Deborah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Topeka, Kansas. Tanggal pembebasannya paling awal adalah tanggal 21 November tahun 2035, saat ia berusia 84 tahun. Setelah dijatuhi hukuman, Deborah sempat 2 kali mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Pada tahun 2000 dengan menggunakan pengacara baru, Deborah beralasan pengacara sebelumnya tidak kompeten membelanya. Namun jaksa mengatakan jika Deborah mengajukan peninjauan kembali, maka mereka akan menggunakan aturan vonis hukuman mati. Mengetahui hal ini Deborah menarik kembali pengajuannya. Lalu pada tahun 2004, ketika Mahkamah Agung Kansas memutuskan hukuman mati di negara tersebut tidak konstitusional, Deborah mengajukan lagi permohonan peninjauan kembali kasusnya dengan alasan ketidakadilan yang nyata. Pengacaranya mengklaim bahwa teknik ilmiah baru membatalkan bukti bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh pembakaran. Permintaan tersebut ditolak pada bulan Februari tahun 2005. Berbagai buku dan film televisi ditulis berdasar kisah nyata Deborah ini. Sebuah survei tentang penggunaan senjata biologis dalam bioterorisme juga menggunakan kasus Deborah sebagai contoh kasus nyata. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya, terima kasih sudah mampir di channel ini.